Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita pahami, dan ilmu yang bisa kita amalkan, serta ilmu yang bisa kita dakwahkan, kita sampaikan kepada orang-orang yang terdekat yang ada di lingkungan kita yang tidak hadir pada kesempatan subuh hari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan bulan yang lalu. Kita sudah membahas terkait dengan beberapa hal yang ada kaitannya dengan fikih zakah. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali dari apa yang telah kita bahas di bulan yang lalu. Kadang kalau salah colok keluar. Di pembahasan yang telah lalu kita sudah menjelaskan kaitannya bahwasanya zakat bagian atau bagian yang tidak bisa terpisahkan dari rukun Islam. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, dalam hadis yang kedua dan ketiga beliau dengan spesifik menjelaskan. Yang hadis kedua adalah terkait dengan hadis Jibril alaihissalam, di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang rukun iman, rukun Islam, dan juga terkait dengan ihsan. Kemudian di hadis yang ketiga Imam An-Nawawi menyebutkan hadis yang kaitannya dengan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, dan seterusnya, termasuk zakat ada di dalamnya. Nah, zakat ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari instrumen keuangan di dalam Islam. Makanya kaum muslimin yang hidup pada saat itu di zaman kekhilafahan Islamiyah itu selalu ditarik zakatnya sebagaimana yang Allah perintahkan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah perintahkan kepada petugas-petugas zakat untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Jadi bukannya menunggu, tapi diambil, dijemput gitu. Ya. Kalau kita sekarang petugas zakat itu lebih banyak menunggu. Padahal perintahnya, bagaimana Allah perintahkan, petugas zakat adalah menjemput, mengambil zakat ke setiap rumah kaum muslimin. Baik, kemudian setelah kita menjelaskan kata zakat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian,
Hari ini kita lanjutkan zakat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pesan baginda Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal salah satu utusan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan pungutan zakat ke negeri Yaman. Apa kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Beliau mengatakan sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan menghadapi, akan menjumpai, akan menemukan ala qaumin min ahlil kitab, dengan para ahli kitab. Ahli kitab ini siapa? Yahudi dan Nasrani. Sama seperti sekarang, kata ahli kitab itu tidak berubah. Karena pada masa Rasulullah SAW diutus, kedua agama ini sudah berubah. Kitab suci mereka juga sudah yanharif, sudah menyimpang. Tapi Al-Quran masih menyebutnya sebagai ahli kitab. Bahkan dipanggil ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ya, ta'ala ila kalimatin sawa, marilah kita menuju ke kalimat yang satu. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah ta'ala. Kata baginda Nabi, kalau engkau datang ke Yaman menemui orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang ada di Yaman, ya, falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah. Maka yang pertama kali engkau lakukan adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Jadi ketika bertemu dengan ahli kitab, ajaklah mereka untuk bertauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ini kalimat yang paling tertinggi di dalam mengesahkan Allah. Fa idza arafu dzalika fa akhbirhum annallaha farada 'alaihim khamsa salawat. Kalau mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, ya, fa akhbirhum, sesungguhnya ya Allah telah mewajibkan, kasih tahu, informasikan kepada ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, fa akhbirhum annallaha ta'ala farada 'alaihim khamsa salawat, bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu fi yaumihim wa lailatihim, dalam sehari semalam. Fa idza sallu, ketika mereka sudah melakukan menegakkan salat, fa akhbirhum annallaha iftarada 'alaihim zakah, maka informasikan, kasih tahu kembali, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat fi amwalihim tu'khadhu min ghaniyihim faturaddu ala faqirihim. Kewajiban zakat ini diambil dari harta mereka, ya, min ghaniyihim, dari orang-orang yang kaya, kemudian dikembalikan untuk orang-orang miskin dan fakir. Dalam hadis yang lain disebutkan innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Engkau akan mendapatkan, ya, kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka kepada syahadat alla ilaha illallah. Enggak ulang saja. Terus lagi. Alhamdulillah perjuangannya Ustaz Surya berhasil, muncul juga. Nah, ini yang ke hadis yang kedua. Kalau kalian ke Mu'adz bin Jabal, kata Nabi, engkau akan menjumpai ahli kitab, maka ajaklah untuk mengucapkan kalimat syahadah alla ilaha illallah
Muhammad Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'limhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawat. Kalau sudah mengucapkan syahadat sebagai pintu, sebagai kuncinya dia ada dalam Islam, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah memerintahkan sholat 5 waktu sehari semalam. Ketika mereka sudah melakukan sholat, ya, fa'limhum anallahu iftarada 'alaihim shadaqah tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Sampaikan kepada mereka Allah telah mewajibkan sedekah. Yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Nah, ini jadi menjadi instrumen bagi kita kaum muslimin bahwasanya zakat adalah salah satu pemasukan buat negara, ya, di dalam Islam. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma'talafa malun fi barrin wala bahrin illa biman zakat." Tidak ada harta benda yang binasa di darat dan lautan kecuali mereka yang enggan untuk membayar zakat. Jadi memang harus dipaksa bagi yang tidak mau melakukan pembayaran zakat. Kalau orang aja sekarang Pak dipaksa untuk bayar pajak gitu kan, ya. Maka lebih penting lagi kita dipaksa untuk membayar zakat. Atau bahasa yang lainnya mahalaka. Ya, kalau sebelumnya matalafa, ini mahalaka malun fi bagrin wala bahrin illa biman zakah. Kemudian Nabi SAW bersabda, hasinu amwalakum bizakah wa dawu magdakum bisadaqah wa aidu lil bala'i ad-du'a. Jagalah harta kalian, ya, dengan berzakat, wadawu magdakum, kemudian obatilah orang yang sakit di antara kalian bisadaqah, dengan melakukan sedekah. Wa a'iddu lil bala'i ad-du'a, dan siapkan doa untuk menghadapi musibah. Jadi untuk menjaga harta benda kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW dengan mengeluarkan zakat. Kemudian kalau ada yang sakit di antara kita bisa melakukan sedekah supaya Allah memberikan obatnya. Kemudian jika akan ada musibah yang menimpa kita, itu bisa kita hadang dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hadis yang juga kaitannya dengan zakat, ya. Zakat itu adalah jembatannya Islam. Kemudian az-zakat tuhrul iman, zakat mensucikan iman. Dan juga qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu al-iman illa bizakah, tidak akan diterima keimanan kalian kecuali dengan zakat, dan tidak ada keimanan pada diri seorang kecuali yang bagi mereka yang tidak menunaikan zakat. La imana liman la salata lahu wa la salata liman la zakata lahu. Tidak ada keimanan bagi yang tidak melaksanakan salat, dan tidak sempurna salat seseorang yang tidak membayar zakat. Ini menjadi satu kesatuan dalam Islam, tidak bisa dipisahkan, ya, terkait dengan hal tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata zakat ini juga bukan cuman syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi zakat ini juga menjadi kewajiban, menjadi syariat setiap Rasul yang Allah utus. Kalau bulan puasa, ya, kewajiban Ramadan yang diwajibkan kepada umat Islam untuk puasa, dan di zaman-zaman Nabi dan Rasul sebelumnya juga puasa telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntum wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ini dalam surat Maryam. Ya, jadi nabi-nabi yang lain juga diperintahkan oleh Allah untuk memungut zakat dari umatnya masing-masing. Ya. Bahkan disebutkan, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dan dia memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat serta menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyah. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan seterusnya
juga Allah perintahkan untuk memungut zakat dari umatnya masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, ada 3 istilah yang sering kita temukan. Ya, ada zakat, ada sedekah, ada infak, plus ada wakaf, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari tujuannya masing-masing, maka zakat ini adalah bentuk pemberian sebagai donasi sosial. Kemudian dilihat dari aspek hukumnya, zakat ini adalah sesuatu yang Allah wajibkan. Sehingga dalam hadis yang ketiga di Arba'in Nawawiyah disebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Bangunan Islam itu dibangun atas 5 hal. Salah satu diantaranya adalah zakat. Kalau zakat ini nggak ada, maka bangunan itu akan runtuh. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu paling kekeh ketika setelah wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kampung-kampung yang menolak untuk membayar zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar pada saat itu mengambil keputusan untuk menghadapi dan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Padahal Sayyidina Umar pada saat itu ngajak nggak usah diperangin lah gitu. Abu Bakar yang dengan kelembutannya tidak bisa menerima kalau ada orang yang tidak menunaikan kewajibannya. Kalau ada orang yang akan meruntuhkan bangunan Islam. Makanya disinilah Sayyidina Abu Bakar mewajibkan ya memerangi mereka yang melakukan pembangkangan, tidak melakukan pembayaran zakat. Nah, dari mana kita membayar zakat? Dari harta yang kita punyai, baik itu yang pokok maupun hasil dari investasinya. Ya. Di samping zakat ada istilah sedekah. Ya. Sedekah juga sebagai donasi sosial, sifatnya sunnah dari aspek hukumnya. Ya, yang kita sedekahkan apa bisa dari pokok maupun dari hasil investasinya. Apa yang membedakan sedekah dengan infak, Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau sedekah itu masih memungkinkan bentuknya bukan harta, tapi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, pernah salah seorang sahabat datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah SAW, begitu enaknya ahlud dusur bil ujur, kata baginda Nabi. Kata sahabat yang datang kepada baginda Nabi. Enak banget orang-orang kaya, ya kata Abu Dzar datang ke baginda Nabi. Enak banget orang-orang kaya, mereka bisa mendapatkan pahala dari harta yang dimilikinya. Maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan adalah sedekah. Senyuman kita kepada saudara kita masuk sedekah. Bahkan kita membantu orang yang akan naik ke atas ontaknya. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada ontak, tapi membantu orang untuk naik ke Transjakarta, ke bis, ke angkot, itu bagian dari sedekah. Menyingkirkan sesuatu dari jalan yang bisa menyakiti, melukai seseorang, itu bagian dari sedekah. Tapi kalau infak, bentuknya harus harta yang kita miliki, tapi sifatnya sunnah, bukan wajib. Hanya zakat yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian ada instrumen lain lagi, satu lagi yang disebut dengan wakaf. Kita memberikan harta kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekarang alhamdulillah banyak instrumen-instrumen wakaf yang dibuat, ya, yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia untuk mengajak kaum muslimin menggiatkan wakaf. Kita ini termasuk yang ketinggalan, Pak, dari Singapura. Singapura itu pengelolaan zakat, ya, pengelolaan wakafnya sudah bagus sekali. Bahkan Majelis Ugama, ya, Kementerian Agamanya di Singapura itu sudah mengaktifkan wakaf. Ya. Bahkan mereka sudah punya mall, punya tempat-tempat untuk meeting, untuk perkawinan, itu dikelola sebagai aset wakaf. Punya hotel,
Jadi ketika orang punya diwakafkan tanah, itu nggak melulu harus dibangun masjid. Ya, di Singapura itu dibangun hotel. Pendapatan hotelnya mana? Jadi pendapatan wakaf. Hotelnya sebagai aset wakaf, pengelolaan hotelnya masuk sebagai sebagai pendapatan wakaf, dan itu yang dibagikan kepada kaum muslimin. Nah, sebetulnya ini yang sedang dikembangkan di Indonesia, melihat apa yang sudah sukses di Singapura. Ya, kalau Bapak Ibu tahu di jalan arah dari Cawang ke arah Gatot Subroto, Pak, di sebelah kiri itu ada masjid tua ya, sebelum pom bensin itu, ya. Nah, dulu itu sudah ditawarkan tuh tanah yang ada masjid tua di situ di samping pom bensin, sudah ditawarkan kepada pengelola wakafnya untuk kerjasama dibangun gedung itu. Nanti di rancangannya masjid akan tetap ada di lantai tertentu, jadi satu lantai itu full masjid. Ya. Nanti di lantai berikutnya ada pusat pendidikan anak di situ, Islamic Center-nya. Nah, nanti sisa bangunan itu sebagai perkantoran, ya. Jadi tempat parkir dan perkantoran bisa disewakan. Tapi karena memang nazirnya pengelola wakafnya masih terpaku bahwasanya tanah wakaf itu harus masjid di situ, ya, menolak. Padahal dulu sudah ada investornya, Pak. 25 tahun itu BEP bisa balik dan bisa mereka kelola selama mandiri ya, selama 25 tahun, setelah 25 tahun. Ya, tapi karena polanya masih tradisional pengelolaan wakafnya, sehingga ditolak itu kesempatan yang ada. Tanah wakaf yang kita punya juga, yang kita kelola, itu bisa saja dibangun tempat gedung pertemuan misalnya, buat pernikahan. Nanti hasil sewa gedungnya dimanfaatkan ke kaum muslimin. Nah, itu wakaf yang membedakan. Kalau zakat itu harus dihabiskan, kalau wakaf nggak boleh habis. Ya, asetnya harus tetap ada. Dulu pemerintah Mesir itu pernah berhutang kepada Al-Azhar. Jadi lebih kaya Al-Azhar ketimbang pemerintah Mesir, Pak. Pemerintah Mesir itu pernah kolaps dan pernah pinjam asetnya Al-Azhar. Karena Al-Azhar pada saat itu sebagai institusi yang luar biasa kayanya dalam mengelola jiswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita menjelang Ramadan ini ada salah satu bentuk zakat yang diwajibkan kepada kita, ya. Karena di samping zakat fitrah juga ada zakat mal. Ya. Tujuannya apa sih kita melakukan zakat itu, ya? Karena ingin mengentaskan kemiskinan, bisa berbagi dengan orang-orang yang tidak memiliki di tengah-tengah kita. Itu tujuan dari adanya zakat. Ya. Makanya di dalam pemerintahan Islam, kaum muslimin itu tidak dikenakan pajak, tapi dipungut zakatnya. Oh, ternyata cukup dengan 2,5% dari zakat fitrah, zakat mal, atau zakat pertambangan atau pertanian yang 5-10%. Nah, ini nanti yang mesti kita kita giatkan di bulan Ramadan yang akan datang, ya. Beberapa hari lagi paling tidak ada zakat fitrah dan zakat mal yang bisa kita kelola, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini panitia harus sudah ngurung-ngurung dari sekarang nih, ya. Zakat fitrah ini karena kita masuk bulan Ramadan dan puasa, ya. Dan dikeluarkan sebelum nanti imam selesai dari khutbahnya di saat sholat Idul Fitri. Nanti ada zakat mal. Jadi zakat itu cuma dua, imma fitrah, imma zakat mal. Nanti zakat mal terbagi lagi. Ada zakat emas, zakat pertambangan, zakat pertanian dan lain sebagainya. Dalam hadis yang disebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk menyegerakan, tidak menunda-nunda penunaian pembayaran zakat. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu an
menjelaskan qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasul telah mewajibkan pembayaran zakat fitrah. Fungsinya apa? Tuhratun lis-shaimi minal lagwi wa rafas. Bahwasanya zakat fitrah itu untuk membersihkan dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang kotor. Dan sebagai makanan wa tu'matan lil masakin, makanan bagi orang-orang yang miskin. Jadi dari hadis ini jelas bahwasanya khusus untuk zakat fitrah itu bukan 8 asnaf, tapi cukup 2 orang yang fakir miskin untuk penyaluran distribusi zakat fitrahnya. Nah, yang sering terjadi di tengah-tengah kita, Bapak Ibu sekalian, kaitannya zakat fitrah dengan qimah. Zakat fitrah dengan uang. Qimah itu nilai. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan zakat itu so'an minat tamar, 1 so' dari tamar. Maka sebagian besar ulama mengartikan zakat itu harus dari makanan pokok. Nah, kemudian di zaman para tabi'in berkembang itu. Termasuk salah satunya yang membuat ijtihad membolehkan zakat dengan qimah dengan nilai adalah Imam Abu Hanifah. Karena melihat apa yang dilakukan oleh tabi'in pada saat itu dan juga ada beberapa arahan dari para sahabat. Nah, pendapat yang paling i'tidal, paling mu'tadil adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Beliau mengatakan yang lebih jelas, kata beliau, inna ikhrajul qimatu li ghairi hajah wala maslahatun rajihah mamnu'un minhu. Kalau tidak ada aspek manfaat dan juga tidak ada kemaslahatan serta tidak ada kebutuhan, maka tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dengan qimah, dengan nilai. Harus dengan barang makanan pokok. Kalau di Timur Tengah makanan pokoknya adalah gandum sama kurma, maka zakatnya adalah dengan gandum dan kurma. Ya. Bagi kita di Indonesia makanan pokok kita adalah beras. Maka kata Ibnu Taimiyah, kalau tidak ada kebutuhan yang lainnya, ya, zakat fitrah itu dikeluarkan dengan bahan pokoknya. Tapi dilanjutkan oleh beliau, wa amma ikhrajul qimah lil hajah awil maslaha awil adli fala ba'sa bihi. Tapi kalau memang ada kebutuhan, kata beliau, di mana uang itu menjadi salah satu yang membawa manfaat dan maslahat, fala ba'sa bihi, maka dibolehkan membayar zakat fitrah itu dengan qimah, dengan nilai, dengan uang. Itu pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagi yang berpegang kepada madhab Syafi'i hanya membolehkan dengan bahan makanan pokok. Itu pendapatnya madhab Syafi'i. Bagi yang mau mengikuti pendapat madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah membolehkan atau berijtihad boleh membayar zakat fitrah dengan qimah, dengan nilai. Kalau Ibnu Taimiyah di tengah-tengah, kalau ada kebutuhan dibolehkan, ada maslahat, ada manfaat dibolehkan. Tapi kalau nggak ada maslahat, nggak ada manfaat, kemudian juga bukan karena kebutuhan, tidak boleh membayar dengan qimah. Ada 2 pilihan kalau Ibnu Taimiyah. Nah, kalau kita melihat saat ini, kira-kira butuh nggak orang dengan uang, Bu? Butuh ya. Jangan sampai ada orang yang terima zakat, ketika kita distribusikan, terima beras, ternyata nggak punya lauknya. Kalau kurma kan kita terima langsung dimakan, nggak diolah, bisa. Tapi bisa nggak ketika orang miskin menerima zakat dikasih beras gitu, buat beli gasnya aja susah kadang. Kemudian ketika misalnya gasnya ada nih, dimasak jadi nasi, kira-kira perlu apa lagi, Bu? Perlu temennya kan, ya, minimal kecap sama garam lah gitu. Ya.
Orang kalau nggak ketemu lauk, ada kecap, ada garam, nikmat makan. Minimal ada itu. Tapi untuk beli kecap sama garam perlu duit. Ya. Maka ada kebutuhan. Kata Ibnu Taimiyah, kalau lil haja ada kebutuhan, maka dibolehkan pembayaran zakat fitrah itu dengan uang. Ini kalau setiap pas musim bayar zakat ini jadi ribut orang. Ya. Yang atu nggak membolehkan. Ya, membayar zakat fitrah dengan uang adalah bid'ah katanya. Nah ini padahal ulama banyak dinamikanya, dan ini sudah terjadi sejak zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan di zaman Sayyidina Muawiyah pun beliau sudah menginisiasi untuk pembayaran zakat itu dengan qimah, dengan nilai. Nah, kalau masalahnya dalam masalah ijtihad yang sudah dilakukan oleh para ulama, ya, tidak boleh saling menuduh gitu. Maka dibuka peluangan untuk memilih. Bagi yang keyakinannya boleh dengan hanya dengan makanan pokok, silahkan. Ya, tapi bagi yang berpendapat boleh dengan qimah, dengan nilai, silahkan. Ya. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang pendapatnya lebih di tengah-tengah. Kalau ada kebutuhan silakan. Kemudian yang pendapat yang kedua ini apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan para ulama di masa tabi'in, ya. Idza nazarna lil mas'alatil mabhusu fiha ala hadzal asasil madhkur ra'ayna anna Aba Hanifah wa ashabihi wal Hasanul Basri wa Sufyan ats-Tsauri wa khamis rasyidina Umar bin Abdul Aziz ajazu ikhrajul qimati fi zakat. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Hasan Al-Basri, Sufyan ats-Tsauri serta Umar bin Abdul Aziz itu membolehkan untuk mengeluarkan zakat dengan qimah, dengan uang, ya. Salah satunya adalah zakat fitrah di samping zakat mal. Ulama dari mazhab Maliki yang membolehkan adalah Al-Ashhab, ya, dan Ibnul Qasim. Nah, ini yang paling uniknya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini salah satu ulama hadis yang pendapatnya itu paling banyak bertentangan dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi dalam masalah zakat membayar dengan uang tunai, ya, dengan qimah, Imam Bukhari sepakat dengan mazhab Abu Hanifah. Ya, itu kata Imam Nawawi. Ya. Qala Nawawi wa huwa zahiru min madhhabil Bukhari fi sahihi. Ya. Dan membayar zakat dengan qimah itu salah satu yang dipilih oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya. Ibn Rashid menjelaskan wafaqal Bukhari fi hadhil mas'alati al-Hanafiyah ma'a kasrati mukhalafatihi lahum. Ya. Walaupun Imam Bukhari banyak pendapat yang bertentangan dengan pendapat Imam Abu Hanifah, tapi beliau dalam hal masalah zakat membolehkan pembayaran zakat itu dengan qimah, dengan nilai. Dan masih banyak lagi ini pendapat-pendapat para ulama, ya. Termasuk nanti Sayyidina Muawiyah, ya, yang membolehkan zakat fitrah dengan qimah. Inilah aramudayinan min samra isyam ta'dilu sa'an minat tamr. Jadi saya melihat tidak ada masalah kalau seandainya zakat fitrah itu dilakukan dengan qimah, dengan nilai. Nah, kemudian jamaah sekalian, kepada siapa zakat fitrah ini diwajibkan? Baginda Rasulullah SAW menjelaskan, ya, bahwasanya zakat fitrah ini wajib bagi muslim dan muslimah yang sudah ada ketika Ramadan tiba. Jadi kalau ada di antara keluarga kita yang misalnya maghrib nanti sudah masuk 1 Ramadan. Nah, ternyata isyaknya meninggal, Pak. Sudah masuk Ramadan, isyaknya meninggal. Maka dia termasuk yang kena kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Termasuk
Misalnya nanti sore ini maghrib sudah masuk 1 Syawal. Ternyata maghribnya kan jam 6 nih, jam 6 sore. Ternyata jam 5 ada bayi yang lahir. Maka ketika jam 5 lahir, jam 6 masuk Syawal, bayi ini lahir di bulan Ramadan. Bayi yang lahir di bulan Ramadan, dia termasuk yang kena kewajiban zakat fitrah. Beda kalau bayi itu lahir setelah jam 6 gitu, misalnya. Setelah azan maghrib, lahir jam 9 malam. Dia lahir dalam kondisi sudah lewat Ramadannya. Tidak diwajibkan membayar zakat. Shaghirun aw kabir. Jadi diwajibkan kepada muslimin dan muslimah, baik kecil maupun besar, ya, anak kecil maupun dewasa, hurun aw abdun, hamba sahaya atau orang yang bebas. Bahkan disebutkan milkun ma yazidu an hajatihi wa hajatun min ya'uluhu fi yaumil 'id. Orang yang punya persediaan, ya, persediaan walaupun untuk 1 malam itu termasuk yang wajib dikenakan zakat fitrahnya. Jadi walaupun orang itu kelihatan miskin, tapi dia punya persediaan untuk 1 minggu, wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sampai pernah ada ada orang di tempat saya, Pak, ada jamaah masjid, tapi dari kampung sebelah gitu. Biasanya kan panitia masjid itu menentukan zakat fitrah 40.000 misalnya, ya. Dia bilang, Ustaz, saya punya uangnya cuma 25.000, boleh nggak bayar zakat dengan uang 25.000 karena cuma itu yang saya punya, kata dia. Ya, nah, kita sinkronkan, Bapak makan berasnya yang berapa? Oh, ternyata makan berasnya pun sederhana banget itu. Ya mungkin nggak sampai 20.000 lah. Ya, maka ketika dia tanya, saya cuma punya uang 25.000, boleh nggak zakat? Kita sebagai panitia tidak boleh menolak. Walaupun masjid misalnya sudah menentukan zakatnya itu 40.000 misalnya. Jadi ketika ada orang yang punya uang hanya segitu untuk bayar zakat, diterima, Pak. Karena memang itu yang dia punya untuk untuk pembayaran zakat. Nah ini jadi mau kaya mau miskin, selama dia ada persediaan untuk beberapa hari ke depan, itu termasuk yang diwajibkan untuk pembayaran zakat. Ya. Kemudian berbeda dengan zakat mal, maka zakat fitrah ini difokuskan distribusinya hanya kepada fakir miskin. Ya. Jadi jangan nanti panitia jiswaf bulan Ramadan nggak usah ngambil bagian dari zakat fitrah, kecuali kalau amilnya miskin, Pak. Amilnya fakir dan miskin, boleh ngambil dari zakat fitrah. Ini kita jumlahnya masih menunggu pengumuman. Biasanya dari Kementerian Agama ataupun dari Basnas itu suka menentukan untuk tahun ini berapa sih zakat yang ditetapkan, ya. Baik kalau literanya atau kiloannya tidak berubah pasti, ya. Nah jangan sampai kemudian zakat ini melewati waktu dari sholat Id. Kalau melewati sholat Id berarti hanya sedekah biasa. Dan bagi kita yang wajib zakat fitrah, jangan menyulitkan panitia. Itu. Kadang ada orang yang tergopoh-gopoh ketika orang sudah kumpul di lapangan. Kenapa? Lupa katanya belum bayar zakat fitrah. Itu. Nah, ini jangan menyulitkan panitia juga. Ya. Kalau kita mekanismenya lewat rekening, kan ada panitia yang membuka rekening untuk zakat fitrah. Tolong ditengok malamnya itu udah ada uang yang masuk atau belum, jangan sampai tertunda. Ya. Karena kadang ada lembaga zakat atau amil zakat yang menerima pembayaran zakat fitrah lewat rekening tapi kelewat, nggak dikontrol gitu, ya. Kasihan nanti yang yang sudah membayar zakat ini. Baik Bapak Ibu sekalian,
itu kira-kira yang bisa kita sampaikan terkait dengan zakat fitrah. Insya Allah di di kesempatan sekali lagi nanti di bulan Ramadan kita akan menjelaskan apa yang diwajibkan lewat zakat mal ini. Ya, kalau zakat fitrahnya tuntas hari ini, dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas zakat mal. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, kalau zakat fitrah bisa dibayar langsung atau enggak gitu ya. Nah, memang kalau negara belum mengatur, ya, belum ada petugas, maka kita diperbolehkan untuk membayar zakat secara langsung kepada orang yang kita kenal. Diutamakan siapa? Keluarga yang paling terdekat dengan kita, Pak. Kita melihat misalnya adik kita masuk dalam kategori fakir atau miskin. Kebetulan dia habis kena PHK, belum ada pekerjaan, ya, bahkan belum ada penghasilan. Bisa jadi orang nggak ada pekerjaan tetap, tapi masih ada penghasilan mungkin. Tapi ini nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan, masuk dalam kategori fakir. Kita tahu itu adik kita, maka yang paling utama adalah menyalurkan ke adik kita yang kategorinya fakir. Jadi diperbolehkan bagi kita ketika melihat, menyaksikan, mengetahui ada fakir miskin di sekitar kita, boleh kita menyalurkan langsung zakat fitrah kita kepada yang bersangkutan. Satu lagi boleh nggak? Mangga, silakan. Ini karena akan membayar zakat mal, belum dibahas. Penyaluran zakat mal ini, apakah harus pada lembaga yang atau misalnya di Darul Hikmah ini membuat semacam penerimaan zakat. Nah, itu bagaimana bisa mengenai prosedurnya penyaluran zakat mal dalam artian lembaganya kepada siapa? Ya, sama seperti yang zakat fitrah. Kalau ada keluarga yang paling terdekat yang membutuhkan, boleh kita salurkan kepada keluarga yang paling terdekat yang membutuhkan. Tapi kalau Bapak punya kepentingan untuk mengurangi pajak, maka pengurangan pajak itu bisa dilakukan ketika kita membayar ke lembaga yang resmi, yang terdaftar di Kemenak. Itu, ya, nanti dapat kwitansinya, dan kwitansi itu setiap kita melakukan pelaporan SPT, ini kan sampai tanggal 30 besok kita melakukan pelaporan SPT ya. Nah itu bukti potong zakatnya itu bisa digunakan untuk pengurangan pajak gitu ya. Kalaupun ke lembaga dan lembaga itu punya program yang baik, yang bagus, pemerataan kepada masyarakat yang ada di sekitar masjid, itu juga boleh kita lakukan. Tapi kalau Bapak melihat ini pengurus nggak benar nih ngebagiinnya gitu kan, masa yang berkecukupan, yang mampu masih dibagi juga gitu. Nah kalau misalnya kita melihat lembaga tidak kapabel ya terkait dengan pengelolaan zakatnya, boleh kita mencari lembaga yang lain yang memang kita percaya untuk penyaluran zakat kita. Gitu. Nah, tinggal kita melihat saja kalau Masjid Darul Hikmah punya SDM yang bagus, yang baik, pengelolaan manajemennya juga bagus, distribusinya juga tepat sasaran, maka ini menjadi alternatif buat kita untuk menyalurkan zakat mal kita. Insya Allah Darul Hikmah sudah siap ya Ustaz Surya ya untuk Ramadan ini, sudah disiapkan. Ya silakan. Kalau kita di Darul Hikmah, memang kalau dia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, untuk yang kita di Darul Hikmah ini kan biasanya emang untuk kalau Ramadan kan juga ada panitia Ramadan, juga ada panitia penerimaan zakat fitrah. Biasanya juga sekalian ada jamaah yang memikirkan zakat malnya. Nah, cuma kan yang jadi pertanyaan kan cara penyalurannya kan, kalau misalnya zakat mal yang kita terima, zakatnya sih pasti akan didistribusi. Kalau zakat mal kan juga mungkin jumlahnya kan sekian juta. Cuma kalau misalnya kita lihat
kita langsung bagi-bagi kan jumlahnya kecil kok. Tapi Iya. kan menjadi apa cuma jadi langsung habis saja buat apa buat yang penerimanya. Nah kalau misalnya zakat mal yang diterima oleh panitia zakat yang diterima itu boleh nggak dikelola untuk yang sifatnya lebih produktif sehingga nanti hasilnya baru mungkin nanti di hasil dari pengembangannya itu yang disampaikan ke buat kemaslahatan di sini Pak Ustadz. Jadi nggak langsung diberikan gitu. Berarti zakat produktif Pak ya? Maksudnya gitu. Ya pengelolaannya diproduktifkan. Betul. Ya. Jadi zakat ini adalah, apalagi zakat mal ya, itu menjadi hak yang 8 asnaf ini. Ya, ada 8 itu, 8 asnaf. Bagaimana kalau kita punya ijtihad supaya harta zakat mal ini lebih bermanfaat untuk masyarakat? Misalnya ada jamaah kita tukang bakso keliling mau nambah usahanya nih, ya mungkin dari 1 gerobak menjadi 2 gerobak gitu. Boleh nggak dari dana zakat kita melakukan zakat produktif gitu ya? Nah, bagian ulama membolehkan, bahkan kita tidak perlu ngasih tahu kalau itu adalah dana zakat. Karena apa? Habit masyarakat kita Pak, kalau dibilang dana zakat itu pasti habis. Tapi memang kebutuhan kebutuhan zakat mal ini sebetulnya kan untuk 4 asnaf yang pertama itu fakir, miskin gitu ya. Itu untuk kebutuhan hidup konsumtif. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa makan, jangan dikasih modal kerja dulu Pak, dipenuhi makanannya. Nah ketika dia sudah terpenuhi makanannya baru kita kasih modal kerja. Ini kita kasih modal kerjanya Pak ya, ini untuk sembakonya, ini untuk modal kerjanya. Buat apalah bikin misalnya gorengan dan lain sebagainya, dia buka usaha itu. Jadi diperbolehkan kita mengelola dana zakat itu untuk kegiatan yang produktif. Cuma ada ulama yang membatasi ketika waktunya jangan terlalu lama. Jadi 2 tahun itu sudah kita lepas. Ya, ini bantuan modal Pak. Padahal itu adalah uang zakat yang kita kelola. Jangan sampai ditahan terlalu lama lah gitu ya. Kalau kita lihat dia bisa mandiri, udah dilepas aja modalnya untuk bantuan. Nah, bagaimana kalau misalnya di bulan pertama kita kasih, ternyata usahanya kolaps gitu ya. Nah, kita bebaskan karena itu sumbernya dari zakat. Itu adalah bagaimana kita pintar-pintarnya mengelola dan memanage dana zakat itu sendiri. Ya, kalau fitrah kan harus habis semua. Kalau zakat mal boleh kita kelola, tapi ditahannya jangan terlalu lama. Paling tidak 2 tahun bisa kita serahkan sebagai bantuan. Jadi nanti masjid punya kewajiban tuh, Pak, ini dana yang sudah kami berikan kita hibahkan, gitu ya. Kita berikan ke Bapak sebagai modal kerja. Kalau perlu ditambah lagi, tambah lagi. Jadi silakan mau dikelola sebagai dana bergulir nggak masalah. Oh ternyata ini bagus nih, bisa disalurkan ke yang lainnya, ya sebagai dana bergulir nggak apa-apa. Dari sini selesai kita gulirkan ke tukang somai misalnya. Tukang somai 6 bulan selesai, bagus usahanya bisa ini, kita gulirkan lagi ke tukang batagor dan seterusnya. Boleh dilakukan pengelolaan dana produktif dari sumber dana zakat. Wallahu a'lam. Satu lagi boleh ini baru terkait zakat fitrah. Ini kan ada 8 asnaf. Cuma kan biasanya kalau pas di Ramadan itu juga banyak yayasan-yayasan yayasan yatim itu mengajukan proposal untuk sebagai penerima zakat fitrah gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih Pak? Ya, zakat fitrah itu kalau kita lihat dari hadis Ibnu Abbas itu khusus untuk al-masakin. Ya, jadi yang 8 asnaf ini nggak berlaku. Ya, dari hadis Ibnu Abbas, fokus kita untuk zakat fitrah itu yang nomor 1 dan 2 nih Pak, fakir miskin. Tu'matan lil masakin, memberikan makan, memberikan sesuatu yang membahagiakan pada saat hari Idul Fitri itu.
siapa fokusnya fakir dan miskin itu. Nah, kalau ada yayasan mengelola fakir miskin, boleh kita kasih. Ya. Yayasannya juga harus kita pilih-pilih, karena ada yayasan yang ketika kita salurkan dana zakat fitrah itu dipotong lagi buat yayasannya. Kita ngasih misalnya 1 juta nih, itu nggak 1 juta semua disalurkan, tapi kadang ada beberapa persennya, 10%-nya diambil sama yayasan. Nah, itu yang mesti kita wanti-wanti pada saat mendistribusikan dana zakat fitrah ke yayasan. Kita pesen, Pak, ini langsung buat fakir miskinnya ya, jangan dipotong buat yayasan. Gitu. Karena biasanya pengurus yayasan tuh udah kaya, Pak. Ada yang begitu ya, memanfaatkan yayasan yatim, tapi dana yang dikumpulkan biasanya 10% masuk ke manajemen ke yayasan. Itu perlu ditekankan nanti pada saat penyaluran, Pak, ini buat fakir miskinnya ya, jangan dipotong sama yayasan. Allahu a'lam. Siapa dulu deh? Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau nanya, kalau zakat itu dikasih saudara yang kurang mampu, satu dagangan perlu dijakatnya atau enggak, Pak? Ya, dagangan perlu dizakatin nggak? Nanti bulan depan kita bahas dagangan. Ya. Kemudian yang pertama, boleh nggak saya kasih buat saudara? Yang paling terbaik adalah yang paling terdekat dengan kita, Pak. Kalau ada sepupu, ada anaknya bibi, anaknya uwa, ada keponakan yang memang nggak mampu, itu masuk dawil kurba. Dawil kurba itu paling utama, paling prioritas untuk kita kasih zakat. Gitu. Jadi kita punya adik nih, adik kita miskin, gitu. Maka yang paling utama kita salurkan zakat fitrah kita itu kepada adik kita dulu. Ya, kalau orang tua sih malah kita bayarin zakatnya, Pak ya. Kalau orang tua. Nah itu ya, orang yang paling terdekat dengan kita itu yang paling berhak untuk mendapatkan zakat kita. Kalau memang dia fakir miskin. Ya. Jadi diutamakan paling terdekat dulu dengan kita. Silakan. Kalau misalnya kita karena suami istri kan yang megang keuangan adalah istri dokter ya. Iya. Terus mekanisme pembayaran zakat itu istri yang melakukan itu bagaimana Pak Ustaz? Terus yang kedua, untuk orang tua nih, misalnya orang tua kita dia punya penghasilan dari pensiun, tapi anak ini membayarkan zakat kepada orang tua. Ya, orang tua masih ada uang pensiun nih. Tapi kan anak mau birrul walidain ya. Boleh nggak zakat fitrahnya dibayarin sama anak? Boleh banget gitu kan. Karena memang salah satu kewajiban anak itu adalah melakukan birrul walidain ke orang tuanya. Salah satu birrul walidain mencukupi kebutuhan materinya, diantaranya adalah membayarkan zakat fitrahnya. Kemudian kalau keuangan dikelola bersama, ya uang istri itu kan dari suami, Pak. Cuman sebagai kasirnya istri, yang membayarkan adalah istri. Nggak masalah gitu. Ya. Kalau zakat fitrah kan jelas ya, yang bertanggung jawab adalah kepala keluarga. Tapi kalau keuangan dimanage, dikelola oleh istri, nggak apa-apa istri yang membayarkan sebagai kasirnya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak, tadi kan yang berhak menerima zakat fitrah adalah fakir dan miskin. Ya. Nah, untuk ukuran standar fakir dan miskin itu sudah ada bisa. Karena kalau di lingkungan kita kan agak sulit ya, fakir dan benar-benar miskin. Iya. Artinya secara miskin mungkin punya motor atau pakai perhiasan gitu. Dan standarnya seperti apa sih kan kalau untuk zakat fitrah dengan fakir dan miskin? Ya. Fakir itu kalau dalam penjelasan hadis ya, yang disebut fakir adalah yang sama sekali nggak memiliki pendapatan. Hidupnya itu sangat tergantung dari orang lain gitu. Jadi pendapatan aja nggak punya dia. Belas kasihan orang yang diharapkan untuk bisa bertahan hidup. Itu yang paling utama yang mesti dientaskan dengan dana zakat.
Yang kedua miskin. Miskin ini punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Itu. Mungkin kalau standar sekarang itu di bawah UMR kali ya. Ya, tapi UMR juga beda-beda setiap daerahnya. Ada UMP, provinsi, ada kabupaten kota. Makanya Basnas menetapkan yang wajib zakat itu adalah yang penghasilannya di atas 6 juta. Gitu. Jadi kalau di atas 6 juta ini kan berarti sudah di atas UMR-nya DKI lah ya. DKI berapa sekarang? 4,9 ya? Apa 5,2? Ya. Itu yang udah paling tinggi itu. Makanya Basnas menetapkan untuk yang wajib zakat itu ya yang sudah pendapatannya di atas 6 juta. Gitu. Berarti Basnas membuat standar orang yang di bawah 6 juta itu masuk kategori miskin pendapatannya. Ya, kalau begitu banyak ASN yang di bawah 6 juta. Ya, gajinya di bawah 6 juta tapi tunjangannya banyak kan gitu. Nah, kalau gaji di bawah 6 juta tapi tunjangan banyak berarti keluar dari kriteria miskin. Nah, jadi itu kita patokannya ke parameter yang dikeluarkan oleh Basnas saja. Ya, masih dalam kategori miskin kalau penghasilannya di bawah 6 juta. Kalau fikih kan menjelaskannya global. Miskin itu punya pendapatan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, standarnya beda-beda setiap daerah, setiap negara pasti akan beda. Makanya standar global itu. Fakir sama sekali nggak punya pekerjaan, nggak punya pendapatan. Miskin itu punya pendapatan tapi tidak mencukupi untuk kehidupan. Wallahu a'lam. Ya. Siapa? Oh, di ujung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasanya panitia zakat itu dilakukan di seluruh hari. Boleh nggak sih di awal Ramadan pas kita sudah mulai membuka pendaftaran mereka supaya di Ramadan itu para ini bisa buka puasa bersama? Ya, ini bagus pertanyaannya nih. Boleh nggak panitia itu udah mulai kerja dari mulai tanggal 1 Ramadan kan gitu ya? Bukan hanya di 10 terakhir. Ya. Karena ada salah satu pendapat ulama tuh kewajiban zakat fitrah itu kapan sih munculnya? Sejak kita masuk ke bulan Ramadan. Maka sejak masuk bulan Ramadan sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Walaupun jumhur ulama lebih fokus kepada 2 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi ada yang membolehkan kita mulai membuka zakat fitrah dari mulai awal Ramadan. Tapi ada waktu yang paling afdol. Paling waktu afdol ini sangat menyulitkan panitia gitu. Kapan waktu yang afdolnya? Setelah waktu subuh sebelum imam selesai naik khutbah gitu. Waktunya pendek banget itu. Setelah sholat subuh sebelum imam selesai. Nah, cuman makosidnya menjadi tidak tercapai. Makosid itu apa? Tujuan dari zakat itu adalah membahagiakan membuat orang yang nggak punya bisa makan, bisa bergembira pada saat di hari raya. Makanya kita mengambil kapan sih orang bisa menyiapkan itu semua. Waktu yang paling bagusnya itu ya, di tanggal 28 atau 29 atau 30 itu. Jadi 2 hari atau 3 hari sebelum hari raya. Nah, karena di kita kan untuk mengolahnya ini agak ribet Pak ya. Orang ketika dapat beras mesti punya kulit ketupatnya, mesti punya teman-teman yang lainnya untuk mengolahnya. Makanya ada yang melihat lebih kepada makosidnya karena untuk memberikan makan, membahagiakan orang-orang miskin diperbolehkan sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan menjelang khotib turun dari mimbar di sholat Id. Itu. Yang penting, ya. Untuk zakat mal dari 8 asnaf ini ada dari proporsinya, misalnya pakai sekian persen, berizin sekian persen, atau memang bebas aja kita menjalankannya tanpa ada batasan. Ya. Terkait zakat kan apakah harus ijab kabul antara si muzaki dengan musahib atau muzaki dengan panitia? Kalau harus ijab kabul, apakah ijab kabul bisa virtual? Misalnya kita nggak ketemu nih sama panitia, tapi kita kirim WA, kirim transfer, ijab kabul, kirim via WA.
apakah itu bisa? Ya, perlu ijab kabul sih, perlu ijab kabul atau tidak? Tidak perlu. Ya, tapi untuk pencatatan administratif dibutuhkan. Ya, misalnya untuk laporan pertanggungjawaban panitia kan perlu ada pencatatan nih. Nah, makanya biasanya panitia sekalian aja dibuat ijab kabulnya kan gitu, penyerahan dan penerimaan. Tapi kalaupun tidak ada ijab kabul, hanya dari penyerah saja, orang yang nyerahin zakat itu pun sah penyerahan zakatnya. Sekarang udah musim digital, ya. Misalnya masjid panitia Darul Nikmah bikin aplikasi. Boleh nggak pembayaran zakat lewat aplikasi atau lewat transfer? Boleh, Pak. Karena emang tidak harus ada qabul ya dari penerimanya, hanya ijab penyerahan saja. Gitu. Melalui apa? Melalui aplikasi, melalui rekening. Bahkan kalau kita menyerahkan zakat, nggak perlu kita sebutkan juga gitu. Kita ngasih ke adik kita, ya, ini gue punya uang zakat nih ya, gitu. Nah, sehingga jangan sampai orang yang menerima zakat kita itu merasa direndahkan, gitu ya. Kita harus jaga marwahnya juga. Jadi boleh kita zakat dengan aplikasi atau sarana lainnya. Bentuknya hanya ijab saja. Ya, kalaupun ada yang mengetahui dan menerima, doakan orang yang memberi zakatnya. Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Doakan orang yang menyerahkan zakat, memberikan zakat, karena sesungguhnya doa kita itu bisa membawa ketenangan untuk mereka. Allahu a'lam. Proporsi. Jadi emang kalau memang semuanya ada, maka dibagi proporsional 1/8 atau 12,5% untuk 8 asnaf ini. Maka kalau tidak ada 8 asnaf, boleh kita pindahkan porsinya kepada asnaf yang lain. Misalnya orang yang miskin di sini lebih banyak jumlahnya, maka porsi yang 6-nya itu dialihkan semua ke yang miskin. Gitu. Jadi boleh kita memindahkan porsi-porsi yang lain, asnaf yang lain ke salah satu asnaf. Jadi nggak wajib rata gitu ya. Kalaupun ada semua, boleh masing-masing mendapatkan 1/8 atau 12,5%. Terakhir, kadang-kadang misalnya masjid Darul Nikmah punya satu lembaga pengelolaan zakat. Ya. Apakah penyalurannya harus ke sekitar Darul Nikmah aja? Atau jamaah atau warga sekitar, atau boleh keluar ke selain di sekitar Darul Nikmah? Ya, kalau di wilayah sekitar sudah tercukupi, maka boleh dibawa keluar. Jangan sampai ada tetangga kita kelaparan, ini zakat malah dilempar keluar gitu. Kan kita malah nggak profesional gitu. Ini ada orang yang sudah kita data nih, ya. Mungkin kita dapat dari RT RW, si fulanah itu janda miskin kan gitu, punya anak yatim, tapi kita nggak kasih, justru uangnya kita lempar ke samping BKT lah belah sono gitu kan. Padahal di sana juga ada panitia. Maka yang paling utama selesaiin dulu nih di internal lingkungan kita, ya. Jadi skala prioritas dalam pendistribusian zakat fitrah kita. Jangan kita melihat wilayah sebelah, wilayah kita terbengkalai. Ya, maka prioritasnya adalah menyelesaikan dulu. Sama seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Gitu. Beliau menyelesaikan wilayahnya dulu. Ketika wilayahnya sudah wilayah kaum muslimin ya, sudah selesai semua, nggak ada orang lagi mau menerima zakat, maka dialihkan ke mu'allafatu qulubuhum, orang yang untuk melunakkan hati nih. Ya, jadi ada orang-orang kafir yang sebetulnya hatinya dekat dengan kaum muslimin. Maka itu bisa diberikan kepada mereka, dan itu menjadi istihadnya Umar bin Abdul Aziz ketika beliau memimpin. Walaupun cuma 2 tahun, tapi efektif gitu. Kaum muslimin udah nggak ada lagi yang menerima zakat karena sudah kecukupan semua. Gitu. Jadi prioritas lingkungan kita dulu, Pak. Ya. Lalu kemudian ke tetangga sebelah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tadi siapa? Ibu-ibu ada, Bu? Ada satu lagi. Oh, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya mau tanyakan batasan bagaimana batasan seseorang untuk menanamkan zakat mal atau membuatkan zakat mal. Ya. Terus yang kedua, kira-kira orang yang sudah berpenghasilan berapa standar untuk kita bisa membuatkan zakat mal. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling mudah, Pak, batasan seseorang sudah masuk wajib zakat mal atau tidak, lihat harta yang ada di rumahnya itu, harta yang berkembang ya, bukan harta yang mandek gitu. Harta yang tumbuh, yang berkembang, itu sudah lebih dari 85 gram emas. Ya. Jadi kalau Bapak punya tabungan, jumlahnya 100 juta itu. Ada di deposito, depositonya tahunan lagi. Ya, 12 bulan. Nah, kalau 100 juta itu, kalau harga emas 1 juta per gram, itu sudah masuk wajib atau enggak, Pak? Kalau 85 gram emas kali 1 juta, berapa juta itu? 85 juta. Ya. Maka ketika 85 juta atau lebih tersimpan selama 1 tahun, itu wajib dikeluarkan zakat malnya atas uang yang disimpan. Tapi kalau misalnya uangnya fluktuatif nih, ya, tersimpan selama setahun tapi nggak stabil, kadang di bawah 85 juta, ya, kadang di atas, ya, selama setahun itu nggak stabil, pernah di bawah 85 juta, maka ketika tidak stabil itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau punya uang simpanan stabil 85 juta terus nih, bahkan lebih gitu ya, maka itu wajib dikeluarkan zakat mal. Ya. Nah, bagi yang berpendapat ada zakat penghasilan, maka mengikuti ketentuan Baznas. Baznas itu membuat ketentuan yang pendapatannya lebih dari 6 juta, maka dia mengeluarkan zakat penghasilan setiap bulan. 2,5% dari penghasilan 6 juta ke atas. Ya. Jadi ada Baznas bikin standar tuh, Pak, bikin parameter yang pendapatannya di atas 6 juta itu boleh mengeluarkan zakat penghasilan. Zakat penghasilan kapan? Pada saat menerima gaji, ya. Pada saat terima honor, ya. Kalau honornya mingguan terima 10 juta misalnya, maka ketika terima uang 10 juta itu ada 2,5% yang harus dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau penghasilannya bulanan, maka bulanan itu yang dikeluarkan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Anda mau bertanya, bolehkah membayar zakat kita kepada kita sendiri tapi tidak satu rumah? Sedangkan kalau menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu kan diperbolehkan. Sedangkan kalau menurut fatwanya Mar'ah al-Muslimah itu tidak diperbolehkan. Bagaimana menyikapinya itu? Membayar Zakat kita, zakat fitrah untuk orang tua kita yang tidak satu rumah. orang tua kita yang tidak satu rumah. Ya. Orang tua ini kan menjadi tanggung jawab anak ya. Ya. Maka apa yang disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bisa kita jadikan sebagai landasan. Ya. Uang anak itu adalah uang orang tua. Ya. Makanya walaupun jangan terlalu ekstrim dipraktekannya nih. Orang tua itu boleh ngambil duit anaknya, Pak. Ya, kalau orang tua lagi butuh ternyata lihat nih di kantong baju anaknya ada duit, itu boleh dipakai gitu ya. Ya. Uang anak itu uang orang tua gitu. Tapi anak nggak boleh ngambil uang orang tua, nyolong namanya. Nah, kalau uang anak uang orang tua, maka zakat pun demikian. Walaupun tidak tinggal satu rumah, itu tetap orang tua kita dan boleh kita tanggung zakatnya. Termasuk pembantu juga demikian. Pembantu yang hidup satu rumah itu juga zakatnya kita tanggung.
Apalagi orang tua itu yang paling dekat dengan kita kan, dawil arham. Ya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada? Kayaknya ibu-ibu mah udah paham ya, insyaallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Bagaimana caranya dari 8 asnaf menolak di dalam penyaluran zakat fitrah ataupun zakat wal. Kalau menolak ya nggak apa-apa Pak. Misalkan Bapak dikasih zakat nih, kita tanya ini uang apa? Uang zakat Pak. Oh enggak, saya emang nggak perlu, kasih aja yang lain. Silakan, nggak masalah. Dulu di zamannya Umar bin Abdul Aziz banyak yang menolak untuk menerima uang zakat karena merasa sudah cukup gitu. Jadi nggak perlu ditanggung, nggak perlu menjadi objek zakat gitu ya. Jadi boleh kita menolak kalau memang kita merasa sudah cukup dengan apa yang kita punya. Ya. Jadi nggak dosa Pak kalau nggak dosa kalau kita nolak pemberian zakat itu. Ya. Satu lagi boleh Pak? Iya. Ini misalkan ada seorang udah nisabnya udah masuk 100 gram emas ya. Mungkin selama 5 tahun atau 10 tahun dia nggak bayar zakatnya, atau karena tidak tahuan atau memang tidak bayar. Kemudian dia harus membayar zakat. Apakah selama tahun sekali bayar itu atau yang 10 tahun atau 5 tahun kemana harus bayar juga? Ya. Kalau ini misalnya 100 gram, tapi tahun kedua, ketiga, keempat, kelima belum bayar, itu dirapel lah. Dirapel, jadi selama 10 tahun itu harus betul bayar. Keluarkan 2,5%, 2,5% gitu. 100 gram kali 2,5% kali 5 kali misalnya belum bayarnya. Keluarkan aja dari gramannya. Misalnya 20 gram, kita keluarkan 20 gram, kita uangkan, kita jual. Tetap harus dibayar saat dia. Iya, kan jadi utang, utang zakat. Boleh juga kalau kita punya uang dibayar sebagai uang muka ke depan. Jadi pernah salah satu sahabat itu dia sudah menghitung hartanya nih. Oh, uang saya sudah masuk nisab, gitu kan? Akhirnya dia rapel ke depan, tapi dia bukan mundur ke belakang, tapi ke depan. Saya bayar zakat untuk 2 tahun ke depan. Gitu. Dan itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau yang ke depan aja boleh, apalagi yang terhutang, gitu kan? Yang terhutang kan berarti yang belum kita bayarkan. Untuk terhutang itu dimulai ya, kan 100 gram tapi dibayar selama 10 tahun kan berkurang. Nah, kecuali kalau misalnya di tahun kelima ternyata sudah di bawah nisab kan gitu, maka yang sisanya nggak perlu. Tinggal dihitung aja, tahun pertama masih cukup nggak 85 nih, tahun kedua masih cukup nggak sampai 85. Oh ternyata di tahun ketiga sudah di bawah 85 gram gitu kan, maka tahun keempatnya nggak usah. Oke, mau ada kuis nih ya. Ustaz Surya, agak silakan Ustaz. Berapa orang nih? 3 nomor buat apa? 3 nomor. Satu. Yang ikhwan dulu ya. Dimasukin. Ini nggak ada ya? Ya, merah. Baik, yang mendapatkan dompet itu dari yang kalau Bapak yang pertama nomor 9 nomor 6 Bapak Kusnadi. Kemudian nomor 12 Bapak Jamil. Lagi. Nomor 13 Bapak Syahrul Husni.
Merah. Ada yang putih? Merah semua. Yang pertama nomor 16 Ibu Suryati RT 8. Kemudian nomor 17 tidak ada. Nggak ada. Nomor 1 Ibu Widya pulang. Nomor 8 Ibu Saada. Lagi. Nomor 6 Ibu Sri. Semangat ya mah. Kalau maghrib kan sedikit. Baik, Masya Allah yang dapat hadiah selamat, mudah-mudahan manfaat baik hadiahnya maupun ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa keputusan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.